Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Pada pertemuan kali ini, pada semester 2 kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab tentang hudud. Sebelum dimulai pada pelajaran kali ini, kita doa bersama semoga yang sakit segera sembuh, yang sekarang masih sehat tetap sehat, dan semoga nanti kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, ini masuk semua atau ada yang nggak masuk? Ada yang masuk, oke. Berarti kita absen dulu ya. Kelas 11. Abdul Aziz, Ahmad Nasuha, Diah Zuhrufa, Dwi Oktaviani, Fathul Ulum, Hafiyah, Hikmatun Nasilah, sakit, oke. Ikhwan Nur Hidayat, Imro'atun, Intan Regita, Maisah, sakit, oke. Mayada Alfi, Muhammad Zainul Fadil, Nur Rizka, Rahwa Maryam, Ratna Puspita, Riswati. Semoga yang sakit semoga sembuh ya. Selanjutnya kita melanjutkan untuk bab yang kedua, yaitu bab tentang hudud. Kita review dulu pertemuan yang kemarin bahwa dalam Islam ada yang namanya jarimah atau hukum pidana. Hukum pidana dalam Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama bab kemarin yaitu bab zina ya, dan sekarang itu adalah bab tentang hudud. Ketika jinayah itu hubungannya adalah ketika kita melukai atau menganiaya bahkan sampai membunuh seseorang. Nanti kita akan pelajari tentang hudud. Kalau hudud ini adalah tindak pidana yang berhubungan bukan melukai atau membunuh. Ini tentang zina, minuman keras, mencuri, menyamun, sampai yang terakhir adalah tentang bughot. Apa itu hudud? Secara garis besar, yang namanya hudud itu adalah hukuman yang sudah ditentukan sanksinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kita masuk ke bab hududnya. Ini nanti kita pertemuan kali ini akan membahas tentang zina dan qadhaf. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kita membahas tentang zinanya dulu. Coba. Dan pada pembelajaran kali ini nanti bisa dilihat kurang jelas atau kurang besar nggak ini? Hah? Bisa dilihat? Oh, okay. Tujuan pembelajarannya nanti kita satu, kalian mengetahui apa itu zina. Ini masih tingkatan dasar, insya Allah kalian sudah paham semua ya. Secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua nanti menjelaskan dasar hukum zina. Yang ketiga menganalisis tentang macam-macam zina. Mungkin dulu kalian sudah pernah tahu yang namanya zina dibagi menjadi berapa? Dua, yaitu satu zina, yang kedua oke. Selanjutnya nanti kita akan belajar
cara hukuman ketika orang zina. Dan yang terakhir, nanti kalian berdiskusi dan mempresentasikan tentang zina yang ada di Indonesia itu hukumannya seperti apa, atau bagaimana penerapan hukum zina di Indonesia. Teniku. Selanjutnya, teniku. Nah, ini. Nanti Bapak akan terangkan dulu apa itu zina. Setelah kalian tahu zina, dasar hukumnya apa, macam-macamnya, dan nanti hikmah dari larangan berzina. Teniku. Semoga kita, keluarga kita, teman-teman kita selalu terlindungi dari hal-hal yang tercela. Amin Allahumma amin. Karena apa? Pergaulan remaja itu sekarang sangat memprihatinkan. Ketika remaja tidak dibekali dengan ilmu dan akhlak mulia, maka bisa-bisa kalian atau bisa-bisa remaja itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tercela. Dan salah satu hal yang tercela yang harus kita hindari adalah tentang zina. Otomatis kalian karena ini sudah balik semua, ya. Yang namanya perasaan seseorang laki-laki terhadap perempuan itu pasti ada. Akan tetapi bagaimana cara kita mengontrolnya? Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita terapkan. Salah satunya adalah kita mengetahui tentang larangan berzina. Apa? Nah, ini misalkan di sini ada berita baru-baru ini, polisi mengamankan 8 anak terlibat prostitusi online. Ada yang tahu arti prostitusi, Mas atau Mbak? Ayo, siapa yang tahu arti prostitusi? Yang mau jawab siapa? Monggo, Cung. Gambaran besarnya apa prostitusi? Mas Fadil atau gimana, Mas Fadil? Hah? Adalah? Oh, zina, ya. Yaitu zina atau berhubungan antara berlawanan jenis dengan tanpa hak. Prostitusi sama dengan zina. Cocok. 100 untuk Mas Fadil ya. Selanjutnya, nah, ini sekarang tidak hanya prostitusi secara manual, tapi juga ada yang secara online, konvensional. Hah? Ini Mas Nasuhak dari tadi sudah senyum-senyum sendiri, ya. Ini salah satu kasus. 8 anak lah. Anak remaja ini sudah kenal yang namanya kayak gitu. Dan ini harus kita jaga, harus kita tanamkan bahwa yang namanya zina itu adalah haram. Terus ada lagi nih, nah, karma zina hingga 7 turunan. Dulu memang pernah ada, ketika seseorang itu berzina, terus beberapa orang mengatakan bahwa hati-hati ketika orang berzina, maka bisa berdampak terhadap ke-7 turunannya. Nah, ini benar atau enggak? Nek secara kesohihan hadisnya memang tidak soheh. Akan tetapi ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa yang namanya zina itu sangat dilarang. Karena apa? Ketika kita mengetahui ada orang yang berzina, dan ketika ada orang yang berzina itu diumbar ke orang lain, maka bisa-bisa satu, otomatis dia akan merasa malu. Yang kedua, bisa-bisa ketika tidak ada orang yang mengingatkan, bisa-bisa nanti anaknya, keturunan dan sebagainya itu bisa juga terlibat yang sama, walaupun ini hadisnya tidak sahih. Dan ini gimana? Yang terpenting adalah kita menjaga diri supaya tidak berzina. Nah, setelah kita tahu dari itu zina dan zina, apa itu zina?
Zina adalah apa? Melakukan hubungan seks. Nah ini walaupun kalian remaja, seks itu bukan sesuatu yang tabu. Ini juga harus kalian pahami. Berhubungan seks yang diharamkan oleh dua orang yang bukan suami istri. Menurut ulama, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang haram menurut perbuatannya, bukan karena subhat, dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Dan zina ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan di dalam Islam. Semua agama sangat mengharamkan yang namanya zina, apalagi Islam. Dan nanti kita akan membahas di sini bahwa hukuman dari zina yang terberat adalah dengan dirajam. Oke, sudah tahu semua ya? Dasar hukumnya yaitu firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashidu 'alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna maut au yaj'alallahu lahunna sabila. Artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi yang diantara kamu menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. An-Nisa ayat 15. Ini. Dan ketika orang itu menuduh berzina, nanti ada syarat-syaratnya. Dan ketika ada orang yang berzina, bisa dihukum dengan beberapa syarat, yaitu adalah saksinya berupa berapa? 4 orang. Selain itu nopo? Laki-laki, baligh, berakal dan adil. Ini semua harus terpenuhi baru nanti boleh yang namanya dirajam. Nah, bisa nggak kayak gitu? Bisa saja. Karena apa? Sudah jelas ada orang yang menerapkan hukum rajam. Atau gimana? Ketika ada orang yang mengaku berzina dan pelaku tersebut sudah baligh dan berakal, ada indikasinya, misalkan ada perempuan belum beristri atau tidak belum beristri, belum bersuami atau tidak bersuami, kok dia sampai hamil. Siapa yang menghamili? Maka bisa dia dikenai hukuman zina. Atau ada bukti-bukti yang lainnya. Selanjutnya, had itu adalah hukuman. Di dalam Islam ada 3 jenis hukuman ketika orang berzina. Yang pertama, yang paling berat adalah hukum rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Yang kedua, hadnya yaitu dicambuk atau dipukul 100 kali, bisa juga, atau ada yang berpendapat 50 kali. Terus pada pelaku zina ghairu muhsan, yaitu bisa dengan cara pengasingan atau dipenjara. Sampai di situ. Nanti ada yang namanya macam-macam zina. Nah ini, coba Mas, siapa yang mau membacakan? Zina ada berapa tadi? 2. Satu yang mana zina? Yang kedua namanya? Sekarang zina ghairu muhsan itu pengertiannya apa? Mas, siapa? Mas Nasuha. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah
lain selama 1 tahun. Oke. Itu ya. Ketika orang zina ghairu muhsan, berarti apa? Belum pernah menikah. Maka hukumannya adalah dicambuk dan diasingkan selama berapa? 100 tahun. 1 tahun. Ini adalah hukuman dari zina ghairu muhsan. Yang berat adalah ketika orang zina muhsan. Zina muhsan gimana hukumannya, Mbak atau Mas? Ya, pengertiannya dulu. Zina muhsan adalah nah ini yang sudah bersuami atau beristri, entah itu bisa duda atau janda. Hukumannya apa? Ayo. Sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah hukuman yang sangat berat. Walaupun juga ketika kita mendakwa zina, itu juga syaratnya sangat berat. Tidak bisa terus langsung menuduh orang berzina. Oh, dia berzina, dia berzina. Itu juga nggak bisa. Karena tadi apa? Syaratnya ketika orang itu zina dan bisa dikenai hukumannya adalah saksinya berapa orang? 4. Terus berupa apa? Laki-laki balik dan berakal sehat. Sampai pada akhirnya. Ketika kita tahu hukuman berzina ini, supaya kita lebih hati-hati lagi dan selalu menghindari yang namanya zina. Dalam satu ayat yang lain dalam Quran surat apa? Al-Isra disebutkan apa? Wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Oh, terima kasih, pinter sekali. Ini sekedar penjelasan dari Bapak. Setelah ini, nanti setelah kalian tahu penjelasan tentang zina, syarat dihukumannya, macam-macamnya sampai pada hikmahnya, setelah ini kalian berdiskusi untuk mencari contoh kasus di berita tentang adanya zina. Nanti kalian analisis, ini termasuk zina muhsan atau ghairu muhsan, bisa enggak? Terus ketika dalam Islam nanti hukumannya seperti apa? Bisa dimengerti? Iya. Monggo sebelum itu kita bagi kelompok dulu, dibagi menjadi 3 kelompok saja, ya. Dibagi 3 kelompok dengan cara nanti kalian berhitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Putri dulu. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nanti lanjut yang putra. Berhitung, Mbak, mulai dari Mbak Riswati. 1 2 3 1 2 3 1 2 Terus? 2, oke. Gitu ya. Nanti kalian bagi kelompok. Setelah ini ngelompok sendiri-sendiri, kalian cari kasusnya. Saya tunggu sekitar maksimal 15 menit. Syukur-syukur 10 menit sudah selesai. Setelah itu presentasikan tentang apa yang kalian dapat pada hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih. Monggo silahkan untuk bisa berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Gitu. Kelompok 1 sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 di ujung.
pakai ini aja nggak apa? Pegang. Hah? Belum connect? Dikonekkan dulu. Ini. Ya. Tuh, misalkan ada berita apa, itu kan sudah ada beritanya. Lah, nanti ditulis judulnya aja. Terus di situ termasuk zina dari mana, terus termasuk zina muhson atau ghairu muhson, alasannya apa. Setelah itu dikasih biasanya hukumannya kalau dalam Islam apa, dan terakhir sendiri kalian membuat ulasan kira-kira bagaimana atau menurut pendapat kelompok ini cara untuk meminimalisir zina itu seperti apa. Paham? Coba dicari. Sekalian ditentukan nanti yang akan presentasi siapa, kalau yang jadi dutanya. Maksimal 2 ya. Boleh ya, mau gak? Terserah. Boleh, nanti ketika ada yang mau bertanya silahkan. Yang kelompoknya boleh bantu sih Pak? Boleh. Cara menghindari zina boleh, meminimalisir zina gimana? Sudah selesai? Oh, gimana ini? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah siap belum? Kelompok 2? Kelompok 1? Ini sudah selesai belum? Ini ya? Sudah. Kalau enggak pinjam ini dulu apa? Coba. Sama apa beda? Karena kelompok 3 Kalau kayak gini masuk gak sih Pak? bisa. Bisa Pak. Tapi udah langsung ada hukuman ya Pak? Udah langsung diberi keterangan hukuman kayak gitu. Nah, itu dihukum apa? Dihukum cambuk 100 kali kan? Ya gara-gara melakukan zina palsu gitu. Berarti nek kayak gitu zina muhson apa ghairu muhson itu? Ghairu. Oke. Sambil nunggu itu, yang kelompok 1 presentasi dulu boleh. Depan, monggo siapa perwakilannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sepasang kekasih yang masih remaja di Aceh dicambuk 100 kali karena terbukti berzina. Sumbernya yaitu dari newsdetik.com. Kronologisnya yaitu satu pasangan remaja non-muhrim di Banda Aceh dicambuk 100 kali setelah terbukti berzina, dan keduanya mengaku dan bersumpah di depan hakim telah bersetubuh di rumah kos. Hukuman bagi remaja yang telah berzina tersebut yaitu awalnya jaksa penuntut itu menuntut pasangan remaja ini hanya ikhtilat atau cuma bermesraan, tetapi di depan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mereka itu mengaku telah berbuat zina. Jadi hukuman mereka itu lebih berat. Dan kejadian ini ada 4, yaitu warga. Otomatis kalau warga itu kan lebih dari 1 orang. Warga laki-laki yang balik, berakal, dan adil. Dan mereka mengaku dan bersumpah di depan hakim. Itulah yang menjadi alasan hakim memutuskan hukuman cambuk 100 kali dan hukuman selanjutnya akan cara meminimalisir perbuatan zina, yaitu yang pertama mempelajari ilmu agama. Kita bisa mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama kita bisa mengerti apa itu perbuatan zina dan larangan-larangannya. Kedua, dan membatasi pergaulan remaja dan sekti dalam pergaulan. Tiga, tegas bagi orang yang berbuat zina, seperti zina berdosa, menjadi sekali, zina lupa dibaca masuk dalam satu zina mati. Yang keempat yaitu menjadi korban dengan makrom. 5, jauhi sumber zina. 6, ikut komunitas orang solid. 7, tinggalkan dosa yang dilakukan. 8, aktif ikuti kesalahan dari akui kesalahan dan sesali perbuatan. 9, taubat dengan ikhlas. Oke. Adapun pesan dari kelompok kami yaitu, dan ingat mungkin manusia tidak mengetahui, tapi Allah yang maha mengetahui. Dan mungkin manusia tidak melihat, tapi Allah yang maha melihat. Maka jangan lupa taubat ketika kita melakukan. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau misalnya lagi dicambuk, orangnya itu dicambuk, terus nggak kuat bisa beban. sebelumnya itu kalau di kasus ini sebelumnya para medis itu mengecek gimana keadaan yang bakal dicambuk itu. Jadi kita udah bisa mastiin bahwa dia itu sehat. Sehat gimana? Nanti bisa diulangi karena di kasus sebelumnya itu ada perempuan itu dihukumnya itu dengan cara dicicil. Ya, bisa tergantung hakimnya yang memutuskan. Kalau masih gimana? Kalau mati, ya udah kalau mati mau gimana? Sakit. Sudah. Oke. Begitu presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus bersama. Terima kasih kelompok 1, silahkan duduk kembali. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Enggak. Perwakilannya siapa? Monggo maju ke depan.
Siapa? Naswa sama Nasuha? Oh ya, ada. Nas berarti ini. Ya. Sini Mbak, nah, sini dong. Nah. Nasuha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan dari hasil individu tentang seorang zina, tentang penjelasan zina. Karena zina adalah dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah ada ikatan menikah. Contohnya seperti seorang kades dilakukan berzina dengan istri orang. Jadi kronologinya seorang kades membawa istri orang dan berzina di rumah kades. Kades tertangkap basah sedang melakukan hubungan intim dengan istri orang. Zina ini termasuk zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh dua orang yang sudah ada ikatan pernikahan. Hukumannya menurut Islam yaitu dirajam atau dihukum batu sampai mati. Cara meminimalisir dari masalah tersebut yaitu menjaga keharmonisan keluarga dengan saling percaya satu sama lain. Jadi bisa ini kan kades, jadi kepala desa kan suka keluar disuruh suka baca di luar itu biasanya tuh jangan terlalu curiga. Kalau bisa percaya sama hadisnya itu. Terus yang kedua, selalu berpikir positif akan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Gitu? Sumbernya dari detik.com. Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 atau kelompok 3? Satu lagi. Oh iya. Tanya dulu. Siapa yang mau tanya itu? Kelompok 1. Kalau di Indonesia kan bukan pakai hukumnya, bukan pakai syariat Islam. Terus hukuman bagi orang zina itu gimana? Ya, hukumnya di Indonesia. Itu kan biasa, kalau di Aceh. Ya, itu hukumnya gimana? Apa? Undang-undang. Undang-undang. Undang-undang ikatan di Indonesia. Makanya kita dari Indonesia. Jadi ada yang kita tahu. Maksudnya di penjara kah atau apa? Biasanya Di penjara. Oke. Gitu. Terus lanjutin lagi coba. Kronologinya ada dua remaja di Masjid Sari Aceh tertangkap basah melakukan zina. Ada juga yang merekam dua remaja tersebut dan durasinya 1 menit. Ini termasuk zina ghairu muhsan karena ini menggunakan pernikahan atau masih berumur 16 tahun. Hukumannya menurut Islam campur syariat Islami dan dilaksanakan selama 1 tahun. Cara meminimalisirnya yaitu pertama dengan membatasi pergaulan bebas
Gitu. Ada tambahan dari teman yang lain? Monggo. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tadi sudah ya, tadi pertanyaan itu. Nanti kita jawab bersama-sama. Nanti untuk yang kedua ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada berarti dicukupkan. Hah? Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal kelompok 3. Oke. Mas Fadil sama Mbak Imro'atul. Ini mepet sini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 tentang zina. Dua orang Aceh dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Seorang wanita dicambuk setelah melakukan hubungan seks pranikah atau biasa dinamakan sebelum menikah. Kejadian ini ketahuan di sebuah stadion di Suamawe di Provinsi Aceh. Terjadi pada tanggal 31 bulan 7 2019. Dua orang pria dan seorang wanita dicambuk secara terbuka sebanyak 100 kali karena melanggar hukum Islam di daerah tersebut. Jadi kasus ini tuh termasuk ke dalam jenis zina ghairul muhsan. Karena apa? Karena perbuatan ini tuh dilakukan oleh orang yang belum menikah. Nah, untuk menghukum orang yang belum menikah itu, jadi hukumannya zina ghairul muhsan itu kan dicambuk 100 kali. Nah, karena itulah hukuman yang ditetapkan di Aceh itu, yang melakukan zina itu dicambuk 100 kali juga di Aceh itu menganut hukumnya hukum Islam. Jadi di sana apabila ketahuan melakukan zina, yang melakukan zina itu termasuk zina ghairul muhsan, jadi dicambuk 100 kali. Dua cara meminimalisir zina menurut kelompok 3. 1. Menghindari tempat sepi, menghindari kerumunan lawan jenis, berkomunikasi dengan lawan jenis perlunya. Untuk wanita, menggunakan pakaian yang tidak mengundang syahwat. Untuk laki-laki, menjaga pandangan, tidak berduaan di tempat sepi dengan lawan jenis. Mungkin ada yang mau bertanya? Apa hukuman atau had bagi orang yang melakukan zina tapi yang melakukan zina itu yang sejenis dan disebut dan Hukumannya itu dirajam. Kenapa? Karena yang namanya ditetapkannya seperti itu, dirajam sama dirajam sampai mati. Kalau belum menikah sama. Terus kalau yang satu belum menikah, yang satu belum menikah itu pakainya yang mana? Yang sama menikah. Yang satu udah menikah, terus yang satu itu belum menikah, itu pakai bagaimana? Yang pertama berusaha. Yang dirajam atau yang sidang? Tahu perlu mata lagi.
Oke, gitu. Terima kasih jawabannya bagus sekali untuk kelompok 3. Sudah tutup ya? Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Jadi gitu nggih. Tadi kita sudah mempelajari, sudah berdiskusi tentang bab zina. Semoga tadi ya sebagai pelajaran buat kita semua untuk menghindari yang namanya zina. Seperti tadi dijelaskan bahwa zina ketika belum menikah namanya zina ghairu muhsan. Ghairu muhsan hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan. Dan ketika sudah pernah menikah atau sudah menikah maka namanya zina muhsan. Zina muhsan hukumannya apa? Dirajam sampai meninggal mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dari situ semoga nanti anak-anak bisa mengambil pelajaran bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis, bagaimana kita mengatur pandangan. Tadi dijelaskan ya, ketika kita ingin menghindari zina, janganlah kita itu berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak senonoh. Gitu dari Bapak. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khadiru ya Halim ya Halimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid
Situ ya Jami'u ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasyidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ika husna'i fil lana dunubana wa biwalidina wa duriyatina kafir an sayatina wa sur'ala uyubina wa jur'ana nuswanina wa ta'ata jadina wa zidna nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih zadana daliman hayatina illa khairi qaribna anni syari ba'idna wa qurba jahuna akhiran minan huna balik maqasidana wa li hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.